Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Hafifah, NIM 1807010204, akan menyampaikan sebuah informasi mengenai upaya pemulihan kondisi psikologis pada korban pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Informasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kebencanaan Fakultas Psikologi tahun 2020. Seperti yang sudah kita ketahui, tragedi erupsi Merapi terakhir yang terjadi pada tahun 2010 berawal dari meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, yaitu peningkatan status dari normal aktif menjadi waspada pada tanggal 20 September 2010 yang direkomendasikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian atau BPPTK Yogyakarta. Akibat tragedi erupsi Merapi tersebut, sebanyak 14 desa habis terlahap letusan Gunung Merapi. Terdapat 2.271 rumah rusak, merenggut kurang lebih 206 jiwa, dan 1.548 ekor ternak mati. Kerugian material diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Dari sektor perikanan, pariwisata, pertanian, UMKM, perhotelan, dan ekonomi tidak berjalan dengan semestinya. Angka tersebut belum mencakup kerugian psikologis yang ditanggung para warga, terutama yang terkena dampak erupsi Merapi. Mulai dari yang harus kehilangan hak-hak hidupnya, seperti hak untuk bekerja, mengalami sindrom stres berupa setiap saat gelisah, mood sedih yang ditunjukkan dengan perilaku menangis, hingga gangguan jiwa yaitu depresi, trauma, dan usaha bunuh diri. Sehingga individu yang selamat justru ditantang untuk bisa survive dalam situasi bencana. Individu-individu tersebut adalah survivor atau penyintas, bukan hanya korban. Penyintas bisa saja orang baru menikah, orang hamil, usia bayi, anak, remaja, pemuda, orang dewasa, tengah baya, masa matang, ataupun usia lanjut. Kemampuan yang dimiliki individu dewasa berimbang dengan bermacam tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing individu. Dalam hal ini, relawan psikologi memiliki peran penting dalam membantu keberlangsungan hidup sang survivor. Pendekatan yang biasanya dilakukan dalam pemberian bantuan yaitu Psychological First Aid atau PFA. PFA merupakan pemberian bantuan psikologi awal yang memberikan ruang kepada penyintas untuk menyampaikan rasa takut, mendengarkan tanpa banyak bertanya, dan memberikan edukasi mengenai informasi bencana dan bantuan. Gangguan yang biasanya sering ditemukan pada korban pasca bencana alam yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, atau yang biasa dikenal dengan gangguan trauma pasca bencana. Lalu, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi tersebut diantaranya yaitu meminimalkan paparan media yang memberitakan tentang bencana atau peristiwa tersebut. Memberikan dukungan. Kita perlu menunjukkan bahwa kita peduli dan berempati terhadap kondisi korban. Memberikan donasi dalam bentuk pangan, sandang, dan papan. Mengajak para korban untuk bermain dan bersenda gurau. Hal ini dapat meringankan tekanan traumatis yang dialami korban. Menjadi pendengar cerita para korban, bila mereka siap menceritakan musibah yang dialaminya. Secara moral, dukungan psikososial ditunjukkan untuk melepaskan korban dari perasaan ketakutan yang dialaminya. Bukannya bertujuan untuk melupakan peristiwa pahit tersebut, dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama memberikan efek psikologis yang kuat kepada korban yang menandakan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa ini. Kondisi psikologi seseorang setelah mengalami trauma dapat kembali pulih atau normal. Tentunya, pemulihan kondisi psikologi seseorang tergantung dari bagaimana mereka mampu menghadapi situasi sulit, serta ketersediaan sumber daya lokal yang dapat menunjang proses pemulihan trauma. Berikut adalah sumber dan referensi yang saya gunakan untuk memperoleh informasi yang saya dapatkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.